Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang menempuh mata kuliah Matematika Keuangan, kemarin-kemarin kan kita sudah membahas mengenai bunga sederhana, tingkat diskon, lalu ada bunga majemuk ya. Lalu sekarang kita akan mempelajari bab 4, yaitu mengenai anuitas biasa. Konsepnya itu perhitungannya sama kayak bunga majemuk. Bedanya di sini, bunga majemuk itu pembayaran atau arus kasnya itu hanya satu kali, yaitu di awal ya. Misalkan kalian mengajukan pinjaman. Nah, cash flow atau arus kas yang kalian dapatkan itu kan menjadi P. Ya, lalu dinilai di future value kan menjadi S dengan tingkat bunga tertentu kan begitu. Nah, kalau di sini di anuitas itu asalnya dari kata annual ya. Annual tuh artinya tahunan. Jadinya ada beberapa periode kita akan memperoleh jumlah besaran yang sama, arus kas yang sama, seperti halnya adik-adik mencicil. Kayak kemarin ya soal yang di bunga majemuk yang tentang pembelian sebidang tanah. Nah, itu bisa diselesaikan dengan perhitungan anuitas biasa. Karena apa? Karena di situ ada cicilan setiap tahunnya. Sejumlah 12 juta kalau nggak salah. Nah, kalau kan ngitungnya satu persatu, karena setiap tahunnya, tahun 1 sampai tahun kelima, masing-masing tahun itu kan di present value kan. Ya, akhirnya kan dijumlah satu-satu. Kalau di anuitas kita langsung menghitungnya pakai rumusnya cuma satu, jadinya nggak usah ditambah-tambahkan per tahunnya, seperti itu. Langsung aja ya. Jadi, anuitas itu apa? Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang, umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Contohnya pembayaran bunga pinjaman, bunga obligasi, deposito, cicilan kredit rumah, dan lain-lain. Jadi besaran tiap periodenya itu sama. Kalau beda besarannya, misalkan tahun pertama kita dapat 1 juta, tahun kedua kita dapat 2 juta, itu nggak bisa dipecahkan pakai anuitas. Jadi yang bisa dipecahkan pakai anuitas adalah jumlah cash flow atau arus kasnya itu sama. Jenis anuitas ada yang anuitas biasa atau ordinary annuity, yaitu pembayaran dilakukan setiap akhir periode atau satu periode lagi. Jadi yang kemarin kita pecahkan tentang Pak Sofyan itu sebidang tanah itu menggunakan anuitas biasa, di mana pembayaran dilakukan setiap akhir periode. Lalu kalau anuitas di muka atau annuity due itu dilakukan pembayarannya itu pada awal periode, yang akan kita bahas nanti setelah materi ini. Lalu ada juga anuitas ditunda atau deferred annuity, yaitu pembayaran dimulai setelah beberapa periode. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang mereka itu tidak membayar cash flow. Ini persamaan anuitas nilai sekarang. Di sini ada ini ya. Bentar. Pointer option laser. Jangan laser. Di sini ada present value, jadi kayak kemarin ya kita menilai arus kas di masa datang menjadi arus kas di masa sekarang, yaitu present value dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya memang agak ribet, tapi tenang aja, kalian langsung masukkan informasi yang diketahui ke dalam rumus ini. Satu dikurangin, jadi yang diselesaikan ini dulu ya, 1 plus tingkat bunga dipangkatkan min N atau berapa kali pembayaran, jumlah periodenya ya. Lalu dikurangkan ini 1 minus jumlahnya ini, lalu dibagi I atau tingkat bunga per periode dikalikan anuitas atau pembayaran per periode. Jadi nanti pembayaran per periode itu dapat berapa anuitasnya. Kayak kemarin Pak Sofyan itu kan dia membayar 12 juta. Seperti itu. Jadi 12 juta langsung ditaruh di sini menggantikan A ini. Jadi singkatnya ya, ini rumus ini tuh kalau disingkat menjadi ini ya, disebut faktor anuitas nilai sekarang dan
dinotasikan dengan seperti ini ya. Mungkin untuk lebih mempersingkat rumus. Jadi kegunaan dan penghitungan present value. Present value dapat digunakan untuk menghitung, ya bisa dibaca ini ya. Lalu ini contohnya, hitunglah nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun. Mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% per annum. Lalu jawabnya ya, ini tingkat bunganya 0,15 karena dapat dari 15%. Anuitasnya ini ya 1 juta. Karena kita dapat cash flow 1 juta tiap tahun selama 5 tahun. N-nya jumlah periodenya 5 tahun. Kita bisa ilustrasikan menggunakan timeline seperti ini, seperti yang kita bahas di kelas. Nah, lalu present value-nya berapa kalau di total? Nah, masalah tentang Pak Sofian yang membeli sebidang tanah itu sebenarnya bisa digunakan pakai logika seperti ini. Jadi, nilai uang 1 juta yang diterima selama 5 tahun itu present value-nya kalau dikonversikan ke nilai sekarang menjadi 3.352.155 rupiah, seperti itu. Lalu ini lagi ya, sebuah pinjaman dikenakan bunga 18% per annum dan dapat dilunasi dengan 12 kali cicilan masing-masing 10 juta per tahun. Berapa besar pinjaman tersebut? Jadi yang diketahui adalah anuitasnya ya. Jadi per tahun kita dapat 10 juta. Lalu dengan tingkat bunga 18% dan N-nya 12 kali ya. 12 kali cicilan. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita mendapatkan besaran sebesar 47 juta sekian. Nah, seperti itu. Tadi kan kita menghitung present value, lalu atau besarnya pinjaman ya. Lalu di sini kita menghitung besar cicilan. Rumusnya sama, cuman sedikit dimodifikasi. Jadi yang dicari adalah anuitasnya, A-nya. Jadi contohnya ya, dengan rumus ini ya, anuitas sama dengan present value dibagi faktor anuitasnya. Lalu tinggal dimasukkan aja ke rumus. Contohnya, Rina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per annum. Jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, maka N-nya 24. Berapakah besarnya cicilan yang harus ia bayar setiap bulannya? Jadi yang dicari adalah A, karena dia udah mendapatkan informasi mengenai PV 10 juta. Dan juga I dan juga N. Bisa dimasukkan ke rumus ya, langsung present value sama dengan 10 juta dengan N 24. Lalu tingkat bunganya karena ini J12 berarti 12% dibagi 12. Ingat ya materi tentang J berapa di bunga majemuk. Jadi 12% dibagi 12 per bulannya dia harus membayar sebesar 1%. Lalu masukkan saja ke rumus A sama dengan present value dibagi dengan faktor anuitas. Oke, mungkin bisa menggunakan Excel ya adik-adik untuk menghitungnya, kalau enggak scientific calculator. Jadi ini hasilnya. Jadi jumlah besaran cicilannya per bulan ya. Per bulannya adalah Rp470.734. Ini ada contoh soal lagi ya. Sepasang pengantin baru berniat membeli sebuah rumah dengan menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah dari sebuah bank atau KPR. Rumah yang akan mereka beli seharga tunai yaitu 300 juta. Dan KPR Bank mensyaratkan uang muka sebesar 30% dari harga rumah tersebut. Jadi uang mukanya 30% dari 300 juta. Pembeli dikenakan bunga sebesar 15% per tahun. Apabila pasangan tersebut ingin melunasi KPR-nya dalam
bulan atau 5 tahun ya. Berapakah angsuran per bulan yang harus mereka bayarkan? Jadi tetap ya yang dicari adalah anuitasnya atau A-nya. Dan kita harus terlebih dahulu mengeluarkan unsur uang muka dari perhitungan KPR, karena yang dicicil adalah sisa dari harga rumah dikurangin dengan uang muka. Harga rumahnya kan 300 juta ya. Aduh, bentar. 300 juta. Wait. Harga rumahnya 300 juta. Lalu uang mukanya yaitu 30% dikali harga rumah 90 juta. Jadi KPR yang harus diangsur adalah sebesar 210 juta dari hasil pengurangan 300 juta dikurangin 90 juta. Oke, jadi nilai sekarangnya ya, PV-nya sama dengan 210 juta. N-nya adalah 60 bulan atau 5 tahun. I-nya per bulan, tingkat bunga per bulannya adalah 15% dibagi dengan 12 kali pembayaran per 1 tahunnya, sama dengan 1,25% atau 0,0125. Jadi A-nya atau anuitasnya diperoleh dari PV dibagi dengan ini faktor anuitasnya tadi ya, dijabarkan seperti ini langsung aja tadi. Oke, 1 min 1 ini 0,0125 dari ini ya 1,25%. I-nya dipangkatkan minus N atau N-nya adalah 60 kali pembayaran dibagi dengan ini ya I-nya juga, menghasilkan 4 juta sekian. Jadi angsuran per bulan yang harus dibayarkan adalah sebesar 4.995.885 rupiah. Oke, mungkin itu singkatnya. Mungkin kalian yang mau mencari contoh soal ada di buku Budi Friends CD. Untuk menghemat kuota ya, saya singkat-singkat. Ini ada soal tugas yang bisa kalian kerjakan. Sebuah pinjaman dikenakan bunga 25% per annum dan dapat dilunasi dengan 15 kali cicilan, masing-masing 15 juta per tahun. Berapa besar pinjaman tersebut? Berarti yang dicari adalah PV ya. Oke, udah dikerjakan aja, silahkan, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.